Oke, back to channel Sahabat Kecil, channel yang mana berisikan oleh orang-orang yang saling baru kenal dengan mengatasnamakan sahabat. Oke, sekarang kita akan membahas seputar bujang dara. Nah, kalian pasti belum tahu kan apa itu bujang dara? Sama, oke. Nah, saya nggak sendirian ya untuk menggali informasi mengenai bujang dara. Kita bersama temen nih, atau sahabat ya. Ayo, brother. Nah, ini nih. Oke, balik lagi bareng kita. Oh, udah, ayo, kok tinggi gitu. Oke, Jadi apa nih? jadi kita akan membahas seputar bujang dara nih. Mana tahu kalian ya yang tadi kan nggak tahu apa itu bujang dara ya nggak? Jadi langsung aja kita datangkan narasumber yang dari tadi nungguin kita opening nggak selesai ya nggak? Boleh. Ya udah deh. Oke, selamat datang. Kita udah kedatangan ya narasumber yaitu finalis bujang dara tahun 2019. ya benar. Sebelumnya mungkin untuk pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Mulai dari sini dulu mungkin. Oh iya. Bisa perkenalkan nama atau ya semacamnya lah. Boleh, silakan. Kenalin, nama aku Bella Morina, akrab dipanggil Belmor. Nama Muhammad Raffi Akbar, panggilan Raffi. Nama Westi Hartati, dipanggil Westi. Nama Fasel dipanggil. No. Baiklah, mungkin di siang ini kita bakal coba sedikit berbincang-bincang santai bareng dari teman-teman bujang dara ya. Khususnya di tahun 2019 kemarin. Kalau untuk pertama-tama mungkin kita minta penjelasan dulu deh, apa itu sebenarnya bujang dara itu apa sih gitu. Bisa dijelaskan singkat padat jelas. Boleh dijelaskan dulu? Boleh deh, bebas. Siapa yang mau jelaskan apa sih bujang dara itu menurut kalian nih? Gitu. Oke, nah kalau menurut aku bujang dara ini wadahnya untuk para remaja untuk mengapresiasikan dirinya terhadap kecintaannya terhadap kota Pekanbaru khususnya, karena bujang dara ini kan adalah duta pariwisata kota Pekanbaru. Jadi di sini memang tempatnya anak-anak muda kota Pekanbaru untuk mempromosikan kotanya. Oh, seperti itu ya. Ya, singkatnya seperti itu. Singkatnya seperti itu. Mungkin teman ada yang mau ditambah? Secara sederhana artinya memang udah seperti itu kan tujuannya. Iya ya. Nah, kalau untuk menjadi bujang dara tentu memiliki kriteria ya. Kriteria apa sih yang harus kalian miliki? Apa harus banyak duit gitu kan? Enggak. Atau Wow. punya duit yang banyak gitu? Sama. Oke, jelaskan. Seperti apa sih kriteria yang harus dimiliki seorang finalis? Bukan sih. Seorang yang ingin mengikuti audisi bujang dara. Siapa nih yang mau jawab? Mungkin dari Raffi dulu. Giliran aja. Kalau mungkin kriteria penilaian lebih ke secara umum, kami punya namanya 3B. 3G. 3B. 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 Ya, bukan 3GP ya, 3B. 3B. Oke, 3GP. 3B itu I know what. brand, beauty, and behavior. Oke. Oke. Jadi brand, otak, yang nggak ada tanah boleh ikut. Itu Nggak Brand ya, brand. nggak ada tanah boleh ikut. Canda-canda, maksudnya ya kita nilai otak dari intelektual, wawasan tentang kota Pekanbaru, juga kemampuan dia lah bagaimana Perkenalkan mungkin ya. kota Pekanbaru ke orang-orang di luar sana. Terus yang kedua beauty kan yang namanya juga ikon pariwisata, duta wisata. Ya setidaknya nggak harus ganteng dan cantik, tapi itu juga termasuk kriteria penilaian. Kayak tinggi misalnya, tinggi kalau cowok minimal 170, kalau cewek 165. Kalau behavior mungkin nggak hanya sekedar ikut bujang dara sih, semua manusia mungkin harus punya behavior ya, etika kayak akhlaknya ya. Akhlak ya. Kan sekarang banyak yang kagak ada akhlak. ini salah satu. Ya mungkin itu aja kriteria penilaian besarnya. Jadi tadi apa? Brand, beauty and the beast. Beauty the beast. Ya. Oh. Oke, 3B. 3B. 3B tadi ya. 3B cell. Oke. Itu tadi kan udah syarat untuk memenuhi atau masuk dalam pemilihan bujang dara. Iya benar. Kalau untuk prosesnya itu gimana, dari awal itu tahap-tahapannya apa aja yang perlu dilalui sampai akhirnya di malam finalnya terpilihlah
pasang bujang dan darahnya? Mungkin dari Bella dulu. Oh iya. Kalau untuk tahap sih, yang pasti yang pertama kali kita kayak ada tahap administrasinya ya, kayak berkas syarat-syaratnya gitu kan, dikumpulkan dulu. Terus nanti kalau udah lulus dari tahap itu, kita ada yang namanya tahap tes tertulis. Oh, tes tertulis. Oh gitu, psikotes ada nggak sih? Enggak. Maksudnya kayak tes tertulisnya tuh seputar ya tentang Pekanbaru juga gitu, yang nggak payah-payah lah gitu. Terus setelah lulus dari tes itu kita ada yang namanya tes interview, wawancara gitu kan. Itu Itu ngelamar kerja atau nggak kan tes Ngelamar- seleksi ngelamar bang bundar. gitu. Nah nanti kalau udah selesai dari tes interview kan disaring lagi tuh orang-orangnya, ada lagi minat bakat. Di situ kayak apresiasi diri kita bisa nyanyi, puisi, apapun lah. Tapi sebenarnya kita kayak, kalau orang-orang luar pasti pikirnya kalau kayak minat bakat itu Bujang Dara pasti yang berbau Melayu gitu kan. Padahal sebenarnya enggak, Bebas ya? iya bebas. Bahkan kayak nge-rap pun kita kalau emang itu bisa kita ya why not gitu kan. Abang ini jago nih. Bahasa Arab juga, soalnya dia kemarin kan Oh, bahasa Arab. bahasa Arab gitu. Ada. kontes Nah nanti setelah dari minat bakat itu kan barulah kepilih 12 pasang Bujang dan Daranya. 12 ya. Iya, nanti setelah itu ada lagi yang namanya prakarantina. Prakarantina, oke. Nah, setelah prakarantina ada lagi karantina, baru kita masuk ke malam final. Oh, disitulah dapat hasilnya ya, atau Yes. muncullah seorang bujang dan seorang darahnya. Ya. Iya. Kalau dari Westi dulu nih, kemarin menampilkan bakat apa? Nyanyi lagu Melayu. Oh, nyanyi lagu Melayu, standar lah ya. Biasa. Kalau dari Raffi, Hai Fahelok. ini yang bahasa Arab. Ada Arab. Ancai di mana? Kalau Bella? Aku nyanyi pop biasa sih. Oh, nyanyi. Iya. Oke, habis ini kita bakal mendengarkan Bella nyanyi. Enggak ya? Jangan. Jadi Saya. administrasi pendaftaran dulu. Yes. Habis itu ada interviewnya. Tertulis dulu. Tertulis, interview, baru minat bakat, prakarantina, karantina dan malam puncak. Iya. Nah, buat kalian-kalian yang bakal atau ingin mengikuti ajang Bujang Dara ini ke depannya nantinya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke. Nah, kita lebih ke tujuan ya. Apa sih tujuan kalian mengikuti ajang Bujang Dara ini? Persiapkan satu-satu jawabannya. Aduh apa ya aku? Lebih ke, oke, yang pertama ke Westi nih. Apa tujuan kamu mengikuti Bujang Dara? Bukan pilihan ganda, bukan pilihan ganda. Oh, bukan. Tapi aku mau pilihan ganda. Ini esai. Oke, sorry. Oke. Memang objektif cuy. Memang. A. Mencari popularitas. B. Ada jenjang karir. C. Bener semua. Atau semuanya tadi yang dibilang dia. Kok menjerumuskan Iya. Cuma itu aja. Kalau sebenarnya gini, aku pilih C karena munafik dong kalau kita bilang ini bukan untuk apa? Tadi yang pertama mencari popularitas, karena popularitas juga penting untuk karir kita ke depannya. Iya. Gitu. Jadi memang tujuannya pertama untuk jenjang karir, popularitas itu bonusnya. Jadi karena aku ikut Bujang Dara, secara otomatis juga aku kan mempromosikan diriku sendiri untuk karirku ke depannya gitu. Jadi secara nggak langsung Bujang Dara juga gimana ya? Wadahnya, terus membantu banget dalam karir aku. Contohnya aja gini. Mungkin sebagian anak Bujang Dara yang udah kepilih kayak kami jumpa orang di luar itu, terus kalau nyari link buat kerja atau sekedar job-job kecil talent atau jadi apa itu mudah gitu. Memiliki nilai lebih lah. Iya, punya nilai lebih gimana ya? Cari sponsor aja kasarnya gitu ya. Kalau kita bilang aku dari Bujang Dara atau apa itu kayak lebih gampang aja gitu. Kita juga dengan jual nama mau lamar kerja nih. Terus beberapa teman aku yang udah keterima tuh cuma bilang anak Bujang Dara, oh orang langsung kayak oh ini bagus nih, ini bagus nih. Jadi udah sekalian gitu
Memang untuk dua-duanya, jenjang karir dan popularitas. Iya. Benar nih Gitu. jawabannya. Ini Benar. kayaknya Benar nggak, jawabannya Mbak? udah Merangkum. mewakili. Iya. Makin semuanya ya tinggal. Iya sekali. Kita kan nggak usah Semua gitu iya. kan, memang Dan benar. kayaknya kami juga bakal berpikir ke depannya mungkin bakal ikut ya. Boleh selagi umur masih Iya. cukup. Tapi ya kalau nggak usah jangan ngomongin umur. Di sini nggak boleh ngomongin umur ya kan Bel? Ayolah. Ayo. Begitu jauh berbeda sama kita. Oke. Kalau itu tadi kan tujuan. Kalau motivasi sendiri, kenapa sih ingin ikut gitu? Apakah kan ada yang kayak diajak-ajak teman, apa mungkin memang cari sendiri dari media sosial kan, buka scroll Instagram atau gimana? Atau memang dari kecil? Kan soalnya yang dengar nih kan udah ada yang kayak mengikuti Bujang Dara kecil dulunya kan, jadi lanjut gitu. Kalau dari Raffi dulu deh. Kalau saya sih bosan Eh, di rumah eh, ya. Bosan di rumah. Bujang. Mungkin bujang Jadi pas nggak satu. benar. Kalau ini Bujang Jadi motivasi ya. Kalau motivasi sendiri sih pengen nge-explore diri sendiri aja. Oh gitu ya. Kayak kayak di Instagram ya. kayak di Instagram gitu nge-explore explore. enggak. Beda cuy. Lebih kayak ayo dong gitu. Sampai mana batasnya? Oh gitu mau Sampai batas. Ya itu benar-benar. lebih motivasi biar ikut. Wah sangat positif ya. Positif Wow. banget, positif vibes. Juga kebetulan suka kan namanya dunia pariwisata. Jadi mikirnya dulu sempet bener-bener nggak tahu apa Bujang Dara, dikasih tahu teman ini ada duta wisata, mikirnya kayak wih wisata kenapa enggak gitu loh, hobi jalan-jalan, hobi traveling, kenapa enggak ikut, kenapa enggak coba jadi ikonnya aja gitu. Ya ternyata alhamdulillah jebol Wah, udah keren ada. ya. Sekali Ke tuh. orang dalam kan? Orang Oh enggak. Kirain. rahasia publik. Oh gitu. Oke. Oke, selanjutnya yang kita ketahui kan Bujang Dara ini kan sebagai duta ya atau perwakilan untuk mempromosikan wisata yang ada di daerah Pekanbaru ya. Udah sejauh mana sih kalian menguasai wisata-wisata khas di Kota Pekanbaru ini ya? Dari makanan, apakah lontong malam itu masuk ciri khas Kota Pekanbaru? Lontong malam. Ya karena sini marak banget cuy. Itu orang Manggale tuh. Enggak, orang Jawa tuh. Ya. Seperti apa sih? Maksudnya udah sedalam mana sih kalian menguasai wisata yang ada di Pekanbaru ini gitu? Kalau wisata Kota Pekanbaru mungkin kita tahu sama-sama tahu mungkin kurang yang namanya sumber daya Sumber sumber daya alamnya. Kayak kalau Bandung, Bali ataupun kota-kota lain kan punya tuh yang namanya pantai ataupun apa. Kalau Pekanbaru ini lebih benar-benar tingkat wisata, nilai wisata yang paling atasnya ya satu ada yang namanya MICE. Apaan? MICE tuh meeting, insentif, convention dan exhibition. Nah, Mais. Sulit banget nyebutinnya cuy. saya agak belibet gitu dah agak. Dalam Jadi MICE tuh lebih kayak event loh. Bukan ya? Event kayak misalnya kan SKKOX tuh. SKKOX kan lebih kayak tempat wadah dari orang-orang dari Singapura datang wisata kemana, meetingnya Pekanbaru. Letaknya kayak letak titik temu gitu sih. Kayak hotel-hotel di Pekanbaru. Benar-benar. Ya karena wisata Jadi- alam pun nggak ada ya, air terjun nggak ada di Pekanbaru ya. Iya, Ada air mancur ya. Iya, nggak? Kalaupun harus ke air terjun itu kayaknya mungkin udah keluar dari Pekanbaru lah, Kampar ya. Iya. Paling yang baru naik ada wisata heritage ya. Iya, Dari heritage. PHW. baru ada juga penggeraknya namanya dari PHW Pekanbaru Heritage Wall. Oh, itu- Letaknya di Semisal. tepian Sungai Siak, Kampung Bandar. Ya, ini perlu ditelusuri nih bagi pada kaum milenial ya yang mau hunting gitu nggak? Itu kan. Instagramable banget. Iya, Eh, cocok. nah, Facebook kan. Facebookable. Facebook kabel. Nah, kalau kan tadi mengalami masa yang namanya masa prakarantina dan karantina ya. Yes. Kalau prakarantina sendiri itu apa dan karantina itu apa? Mungkin Oh. Bella bisa menjelaskan. Kalau dari pengalaman sih prakarantina kita itu harinya lebih panjang dibanding karantina. Karena di masa-masa prakarantina itu kita kayak lebih fokus ke mengunjungi sponsor ya gitu. Karena kan Bujang Dara Pekanbaru alhamdulillah sih banyak sponsornya gitu, adalah beberapa gitu. Jadi kita kayak untuk silaturahminya kita kayak para finalis itu mengunjungi sponsornya
tiap hari gitu. Sekalian ngambil ilmunya. Nah, iya. Ada yang disampaikan Ah, bisa tiap benar. sponsor. Itu Nah, yang perakarannya ada di karantina. Kalau untuk karantina itu tuh lebih untuk memfokuskan dan mempersiapkan diri kita gitu. Kayak pembekalan, dikasih edukasi dari orang-orang penting lah gitu, orang-orang penting budaya yang ada di Pekanbaru gitu. budayawannya, tau nggak cinci perempuan, Tahu Abang nih? ya, pandesile, Pandasike. Oke deh. Oh, jadi setelah beberapa menit kita bertanya, minumlah dulu ya. Oh iya, santai aja. Tadi udah minum juga. Udah melebar. Habis ini kita yang tanya abang-abang. Aduh, deg-degan nih. Deg-degan mau ditanya. Oke, selanjutnya nih pertanyaan yang ke-7 juta ya. Woi, bukan One Studio Mulyana. Bukan. Tirai dua. Beda. Beda lagi. Beda lagi. Super deal. Wow, sebut merek ya. Buset. Dari tadi sebut merek disponsori kiranya. Nah, tentu di babak eliminasi pasti ada pertanyaan dari dewan juri ya. Bener. Kalian ini kan para finalis, tentu ada yang juara 1 dan 2 gitu kan. Iya. Ya kalian ini juara apa enggak sih? Oke. Pemarah. Hampir Juara. Hampir juara ya. Iya, hampir. Oh, hampir juara. Ini udah Sedikit lagi. finalis ya nggak? Benar nggak? Sikit lagi. Bisa nggak sebutkan apa sih kendala kalian itu tersingkir di babak eliminasi? Oke. Mungkin dari Bang, Resti? Atau nervous atau ngantuk gitu? Kan sebenarnya penilaian yang bakal juara ataupun masuk 5 besar itu udah dinilai dari sejak kita prakarantina. Jadi nggak sekedar dinilai pas kita menjawab pertanyaan juri di malam final. Jadi kebetulan alhamdulillah waktu malam final aku masuk 5 besar. Nah, yang aku rasain kenapa gimana ya bahasanya ya? Enggak lanjut ke 3 besar. Nggak lanjut ke 3 besar gitu mungkin di saat aku menjawab pertanyaan 5 besar gitu. Aku ngerasanya salah itu karena dia pertanyaannya tuh sebenarnya logika tentang pribadi. Sebenarnya kan jawaban yang logika tuh lebih mematikan gitu kan karena watak kita terbaca gitu. Nah, sepertinya saat menjawab itu aku terlalu percaya diri. Aku ya terlalu, Over. dibilang Bukan. over enggak, cuman aku seolah-olah kayak udah plek gitu jawabannya tuh aku pasti seperti itu nanti gitu. Oh, gitu. Nah, jadi sebenarnya dari konsep kan ya. iya, sebenarnya Nggak apa-apa sih. Ini lagi sambil jatuh enggak apa. Anginnya emang kuat nih. jadi jadi sebenarnya dibilang udah direncanakan nggak, karena kita sama sekali nggak tahu apa pertanyaan yang akan diberikan dan kita kan juga nggak tahu kita bakal masuk 5 besar atau nggak di malam final. Memang taunya ya saat itu. Jadi ketika kita di backstage sebelum malam final dimulai itu kita sesama finalis juga saling belajar kayak apa sih apa nama-nama ini, nama-nama pariwisata yang ada di Pekanbaru apalagi, terus apa aja, banyak pokoknya tentang yang kita pelajari selama karantina. Kan karantina isinya teori semua. Nah, jadi yang kena di kendalanya di aku yaitu aku menjawabnya terlalu percaya diri kalau penilaian aku, karena aku juga bertanya kan sama teman-teman yang waktu itu nyaksin aku jawab. Jadi mereka bilang juga mungkin kenanya di situ ya, kayaknya terlalu percaya dalam menjawab, karena kita juga nggak boleh terlalu percaya gitu kan. Seolah kayak Nyombongin. dibilang sombong, enggak, maksudnya tuh kayak aku tuh udah fix banget kalau aku menang aku pasti bakal ngelakuin semua itu gitu. Padahal nggak boleh juga kayak gitu gitu. Kita harus juga memikirkan kemungkinan terburuk ya. Iya, Iya, kita harus benar. memikirkan kemungkinan terburuk. Bagus nih PD-nya. Iya. PD di sini dia di Aku rata-rata. Udah di atas rata-rata gitu. Tapi bagus sih menurut kami. Tapi menurut juri nggak bagus. Kalau untuk persiapan sebelum manggung itu, sebelum di atas panggung itu gimana? Pertama sih doa. Ya. Aduh, itu persiapan udah. Bapak sepertinya apa ya, terobsesi ya pengen jadi, Nah, cuman saya gagal loh. Ada audisi. Mau saya ceritakan? Enggak usah ya. persiapannya sebelum malam puncak itu. Dari Raffi mungkin. Ya kalau persiapan mungkin lebih ke, kalau pribadi lebih ke mental sih. Soalnya kan di karantina tadi udah juga dibekali. Jadi kami memang paling tinggal diskusi, belajar bareng atau ngulang-ngulang sendiri dikit. Yang lebih sulit mempersiapkannya mental tadi. Soalnya memang belum pernah sama sekali yang namanya nge-expect
bakal berada di panggung yang kasarnya termasuk besar kan kalau di Ya, Pekanbaru, termasuk Eskato bergengsi X, lah ya. bergengsi. Acara Bujang Dara Pekanbaru alhamdulillah dikenalkan satu Pekanbaru. Iklan. Iklan. Itu sponsor juga nggak? Ya Yamaha gitu. Gitu aja sih paling mental lebih ya, apalagi kalau aku kan baru ikut kemarin baru lulus SMA ya, anak SMA Ingusan juga. Lulusan ya. Oh. Ya walaupun mukanya muka 30, sorry guys. Itu mental 30-40 kita coba. Lupa dua. Oke, udah, 42. Oke, kalau ini sih paling kan setelah beberapa waktu atau beberapa bulan ya, ada mungkin 2 bulan ya, mengikuti dari awal sampai malam puncak sampai selesai acara lah, Ya, ada sekitar 2 bulan lah ya. Itu kan banyak tuh pelajaran yang dapat dari masing-masing dari kalian nih. Apa sih yang bisa kalian terapkan atau yang bisa jadi kegiatan positif sehari-hari yang bisa kalian terapkan? Mungkin Bella? kegiatan positif. Iya, yang bisa diterapkan di kehidupan kalian, apakah cara Setelah berjalan gitu kan? setelah keluar dari ajang itu kan gitu, maksudnya udah selesai acaranya, pasti kan ada kesan dan pesan nih yang apalah Yang bisa disampaikan kepada pemirsa gitu. Apa ya? yang pengaplikasiannya apa sih ya yang bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Ini kan udah dapat gelar darah tuh, paling lebih menjaga. Ya, apakah harus lebih sombong gitu? Enggak, Tim atau enggak ya. atau malah lebih malu mungkin keluar kan dari Enggak. lihat Oh iya ya. Iya. Kalau untuk ke diri aku sendiri sih dampaknya kayak jujur aja sih Bang, sebelum ikut ini aku tuh memang orangnya malu banget gitu loh, jumpa publik tuh kayak takut gitu. Iya. Nah, ini buat calon-calon yang mau ngelamar. Enggak. Dia pemalu. Takut gitu. Kalau jumpa perkumpulan itu aku kayak nunduk gitu, saking Oke. malunya gitu. Ini introvert nih. Oh jadi gini ya, kalau ini tadi ini PD-nya di sini, kalau yang ini tadi di atas. Ini berarti di tengah-tengah. Nah jadi setelah ikut ini kan udah ngerasain yang namanya ditonton orang banyak gitu kan. Apalagi memang pas malam final tuh kayak rame banget gitu banget. Di luar ekspektasi ya. Iya, di luar ekspektasi memang jujur aku. Jadi dampaknya kayak aku tuh kayak ya untuk diri aku sendiri aku lebih percaya diri gitu. Kayak ya dibilang ramah tamah sih nggak. Ya. Jadi sekarang kalau jumpa orang di luar itu udah lebih bisa berkomunikasi Iya dengan benar. baik lah ya. Gitu. Kalau untuk Raffi, Mungkin kayak tadi sih udah ada. Kita kan juga punya ikatannya Bujang Dara Pekanbaru. Kan Jadi Bujang bisa Dara gabung nggak? nanti kita undang. Wow, diundang. Jadi Bujang Dara Pekanbaru bukan cuma sekedar acara yang habis di malam final. Oh, gitu ya. Kita juga punya ikatan yang namanya Ikatan Bujang Dara Pekanbaru atau IBDP. Jadi itu kita kan udah jadi finalis nih, semua 12 finalis yang udah terpilih. Udah selesai minat bakat tadi kan udah masuk semua. Lebih kayak menjaga image dari seluruh arah sih, kayak kita harus misalnya ketika memakai selempang khususnya memang harus lebih mengerti kita ini Bujang dan Dara Kota Pekanbaru. salah satu Harus mungkin menjadi- salah satu ikon ya. Ya, ikon Kota Pekanbaru lebih kayak memberi contoh sih ke anak-anak Anak-anak semua yang remaja, bakal gitu. anak-anak yang bakal. Kalau dari Westi nih kan tadi PD-nya di atas nih. Kan? Pasti kan lebih yang tadinya belum ikut nih udah PD nih. Tambah Bujang Dara kan lebih pede. Betul nggak? Sebenarnya dibilang PD tuh kalau untuk urusan kayak gitu nggak juga terlalu pede, cuman dampak yang aku rasakan sendiri setelah ikut Bujang Dara ini yang paling kuat tuh memang jaga image. Jadi semenjak nyandang gelar Dara, orang-orang di luar juga pada biasanya manggil Dara nih gitu. Jadi secara nggak langsung aku terlatih untuk menjaga attitude di luar. Terus gimana ya, semenjak jadi Bujang Dara, dampak selanjutnya yang besar itu menjaga penampilan pasti orang juga kayak gimana ya, oh anak Bujang Dara nih pantesan rapi apa segala macam. Dara ya, kalau Bujang nggak tahu. Terus kita biasanya kalau ada job
waktu, biasanya 1 jam sebelum acara udah harus stay gitu, maksudnya harus standby. Banyak orang ngiranya dulu awal aku ikut tes bujang dara, aku telat pas tahap pertama ya, pas mau tertulis itu karena lagi magang, jadi izin telat. Nah, pikiran orang kan kayak ngaret nih gitu, bujang dara nggak pernah ngaret sama sekali, jadi memang benar-benar mereka manage waktu. Siapa yang telat itu memang ada pengurangan nilai. Wow, on Benar. time juga. Jadi Bagus memang sekali on ya. time banget selama Iya, kegiatan. Buat on time kalian banget. jangan pernah ngaret karena waktu itu adalah Nggak ada uang. Justru malam puncak aja, malam puncak yang kayak gitu riuhnya, itu benar-benar nggak ada space waktu yang terbuang gitu. Oh, Benar-benar berarti- disusun serapi mungkin saking pengen on time-nya gitu. berarti manajemen waktunya bagus sekali. Iya. Jadi Sekali alhamdulillah tahun kami waktu final itu memang kebetulan juga senior menyampaikan gitu, maksudnya kakak abang kami yang udah duluan di IBDP juga bilang kalau tahun kemarin itu dari segi acaranya tuh juga nggak ada yang ngaret gitu. Paling space waktu itu nggak sampai 5 menit yang terbuang sia-sia gitu, yang kayak Ini sangat bagus ya. stage-nya kosong apa segala macam, enggak. Karena memang on time itu nomor 1 kalau di bidang darah. Ya, saya setuju sih. Benar. Setuju. Kita pun tadi di sini on time juga kan. Itu Enggak salah kesalahan kami. itu bukan salah kesalahan kami ya. salah bujang ya. Oke. Oke deh, buat kamu lagi nih, Raffi. Yang ini Ini Oke, ini seakan-akan mirip ya. Iya, mirip banget. Oke. orang dalam. ini kan yang kita sama-sama tahu ya, daerah kita ini Pekanbaru, Riau, Indonesia, bahkan seluruh dunia pun sedang mengalami duka ya, yang sama-sama kita ketahui, yaitu bencana COVID-19 ini. Terkait dengan bencana ini, apakah pemilihan bujang dara di 2020 ini dilaksanakan seperti biasanya, apa mungkin lebih tertutup atau ditunda atau mungkin bahkan ditiadakan? Itu gimana? Kalau dampak ke kegiatan kita pasti ada ya. Jadi untuk pemilihan yang 2020 ini, alhamdulillah kemarin untuk nentuin yang 12 pasang finalis ini sempat udah terlaksana, udah terpilih 12 orangnya. Cuman untuk karantina ataupun malam puncak semuanya ketunda. Ditunda Jadi ya. sampai sekarang pun udah bulan Juni kita masih belum selesai untuk kegiatan prakarantina, apalagi karantina sama malam puncak gitu ya. Jadi ditiadakan tuh tidak, cuman lebih ditunda gitu. Jadi memang semuanya tertunda. Jadi seharusnya kemarin bulan April itu kita udah malam final, tapi karena COVID-19 ini ya sampai saat ini pun prakarantina kita belum selesai, ditunda dulu. Memang mengerikan sekali ya efeknya, iya, bukan benar. hanya bujang dara sih. Semuanya. Semuanya. Semua. Ini seharusnya kita social distancing gitu. Cuman karena udah new normal kan, jadi mungkin bisa lebih dekat lagi. Itu maunya lebih dekat lagi. Oke. Itu maunya. Memang. Kan mau juga kan? Ayo lah. Nah, kita ke sesi akhir kali ya. Udah, kan udah ngomong panjang lebar nih tentang bujang dara. Jadi buat yang nonton juga membantu kalau nantinya bakal pengen ikut ke dalam ajang ini ya. Mungkin terakhir apa ya? Kayak ini sih. Ini kayak apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada kaum rebahan? Kamu berubah. Enggak, kaum milenial. Yang pertama nih. gini, apa sih pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan untuk remaja-remaja di sana yang bakal mengikuti bujang dara ini, atau yang ingin mengikuti? Pesan-pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Iya, benar sih. Apakah emang harus jaga fashion, jaga diri, jaga akhlak, jaga hati? Nah, jadi apa nih pesan-pesan kalian terhadap remaja di luar sana yang Bukan, semua dijaga ya. Jaga Ustaz, oke? pesan-pesannya apa nih buat para remaja-remaja yang bakal mengikuti ajang bujang dara ini? Kayak remaja masjid aja cuy. Satu-satu aja kali. Nggak boleh deh. Anda dulu kayak. Boleh, Bella. Nggak usah rebutan yang mana aja. Aku duluan. Iya. Pesan-pesannya sih buat teman-teman yang ada niat mau ikut di bujang dara selanjutnya. Kalau menurut aku sih bujang dara tuh memang tempat yang pas sih buat kalian yang pengen mengeksplor diri kalian gitu. Kapan lagi waktunya kalau nggak sekarang, soalnya kan umur juga bakal bertambah gitu kan. Soalnya di bujang dara juga ada
batasan umur gitu. Dan masalah keterima atau enggak ya dicoba dulu gitu, karena kita nggak tahu rezeki orang sampai di mana. Benar sekali. Raffi? Kalau untuk anak-anak muda mungkin lebih ayo dong gitu. Apalagi zamannya sekarang kan kita udah masuk era bonus demografi kan, dimana Wow. kita memang benar-benar Nggak paham, gua juga paham. Nggak benar-benar kayak pasar bebas, semua Oh, gitu. semua kerjaan sekarang udah saingan dari mana aja. Oh, Dan ayo dong milenial beri perubahan buat anak-anak muda yang masih belum tahu ngapain, belum menemukan dirinya siapa, mungkin mengikuti Bujang Dara bisa menjadi salah satu opsi untuk kalian akan jadi apa setelahnya. Iya. Karena kita jalan kemanapun, jelajah terjauh adalah menjelajah diri kita sendiri gitu. Wow, jangan, wow. Sedih. Kalau orang senja kayak gitu ya bang ya? Orang senja, Iya, iya. orang senja gitu. Orang indie. India. Mantap, mantap, Kayak mantap. mungkin itu aja sih, lebih kayak ayo dong kita sama-sama gerak, kita sama-sama beri perubahan. Oke, Indonesia merdeka. Indonesia kayak kampanye ya. Kalau dari Westi? Kalau dari Westi, pesan buat teman-teman yang bakal mengikuti Bujang Dara, ikutilah benar-benar karena keinginan hati. Karena kalau udah masuk Bujang Dara terus nggak niat sekedar untuk malam puncak aja itu rugi banget. Nggak semua orang bisa ngerasain apa sih rasanya jadi anak Bujang Dara. Nggak, kasihan loh yang udah ikut dengan niat tapi nggak lulus Oh, iya gitu. sih, iya. Karena memang banyak banget manfaatnya, nggak Iya. semua orang kan bisa ikut benar. gitu. Jadi kayak manfaatin banget karena dari sini juga selain kita dikenal orang juga nyariin kita gitu. Jadi nggak kita aja yang nyari orang kayak aku mau ikut acara ini, enggak, malah kita yang dicari orang. Nah, gitu. seperti sekarang ini. Ya alhamdulillah gitu, kita Alhamdulillahnya. juga dipanggil kan. Berarti kan terdengar gitu ya suara Bujang Dara gitu. Ya selain orang dalam juga. Nah, jadi kayak jangan setelah masuk nanti malah orang nggak tahu nih kita tuh anak Bujang Dara karena kita tuh sekedar ikut cuma untuk malam final gitu. Jadi benar-benar dimanfaatin gitu gelar Bujang Daranya, jangan setengah-setengah. Yes. Kalau menurut saya juga gitu. Nggak serius nih cuy. Jadi kalau kalian mau mengikuti Bujang Dara 2020 ya, lebih baik dekatin finalis 2019. Ya nggak? Kalian tahu Panji, kisi-kisinya seperti apa? Panji. Panji ya? Panji. Panji. Kebetulan 2020 Udah udah ada. kepilih. Iya, udah kepilih. Finalisnya udah ada, cuman malam final aja. Siapa 2020? Paksa nggak nih? Gitu ya. Nah, jadi selagi kalian masih muda ya, yang masih lajang, kecuali kalian kalau udah nikah nggak bisa. Oke. Nggak bujang lagi namanya. Iya, nggak bujang. Kecuali kalian ceraikan ya. Tetap nggak bujang lagi namanya Bang. Tetap nggak bujang juga. Nggak bujang. Duda janda. Duda Dara. Nah, mungkin itu aja ya informasi yang kita bahas dari seputar Bujang Dara. Semoga bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Agama. Amin, amin. Pancasila. Oke, nggak ada yang lagi ya mau ditanyakan ya? Udahlah itu aja lah. Ya, oke, thanks for watching and see you. Nah, bertepatan dengan hari ini, hari jadinya Kota Pekanbaru, ya nggak? Iya. Benar Oke. banget. Kami dari Sahabat Kecil dan Ikatan Bujang Dara Pekanbaru mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Pekanbaru yang ke-236.